Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 33. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mengaum, raungan naga yang dalam itu luar biasa keras di tengah malam yang sunyi. Raungan itu membawa semacam kekuatan yang dapat membuat pikiran seseorang bergetar. Melihat sosok naga ilusi yang berenang lincah di telapak tangannya, kegembiraan mendalam langsung melonjak di wajah Chu Hen. Kesuksesan, dia benar-benar berhasil. Meskipun itu hanya seekor naga indah yang panjangnya kurang dari 20 cm, Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa naga itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Chu Hen terkejut sekaligus senang. Matanya dipenuhi rasa puas. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia menarik Yuan sejatinya. Dengan suara, weng, naga di telapak tangannya bersembunyi dan menghilang dalam sekejap mata. Syarat minimal untuk menggunakan segel naga 9 jiwa adalah berada di alam pembukaan Natal. Namun, Chu Hen tiba-tiba telah melanggar ambang batas ini. Jika masalah ini diketahui oleh Long Zhan, dia mungkin akan terkejut. Tentu saja, pada kenyataannya, Chu Hen hanya mencobanya. Dia menggunakan kekuatan tubuh caotik sebagai panduan dan menggabungkannya dengan Yuan sejatinya untuk menyelesaikan ujian ini. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Batas garis keturunan macam apa yang dimiliki tubuh caotik, itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Chu Hen diam-diam tercengang, matanya bersinar dengan sedikit gairah. Tubuh murid iblis suci juga dapat menyempurnakan keterampilan bela diri dan metode kultivasi. Namun, itu berdasarkan premis bahwa keterampilan bela diri digunakan. Hanya ketika keterampilan bela diri berhasil digunakan, kekuatan tubuh murid iblis dapat meningkatkan daya mematikan keterampilan bela diri tersebut beberapa kali lipat. Dalam keadaan normal, Chu Hen tidak dapat menggunakan segel naga 9 jiwa. Namun, tubuh kekacauan membantu Chu Hen untuk menebus kekurangan ini. Namun, Chu Hen juga tahu bahwa jika celahnya terlalu besar, akan sulit untuk mengatasinya. Baginya saat ini, kemampuan bela diri dan metode kultivasi di alam transformasi inti sudah merupakan batas tertinggi yang dapat dicapainya. Hakikat, kesenjangan antara alam tidak dapat ditutupi dengan batasan garis keturunan. Satu-satunya cara adalah membuat dirinya lebih kuat dan meningkatkan kultivasinya. Tetap saja sama. Tidak peduli seberapa kuat tubuh suci, ia tetap membutuhkan dukungan dari kultivasinya sendiri. Jika kamu tidak cukup kuat, tubuh bela diri juga dapat membunuh tubuh suci. Pada saat ini, Chu Hen tidak lupa mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terbawa suasana oleh pencapaian kecil ini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, Chu Hen juga sangat yakin bahwa suatu hari nanti dia akan mampu mengerahkan kekuatan luar biasa dari tubuh suci mata iblis dan mengungkap tabir tubuh caotik. Setelah berkultivasi semalaman, saat Chu Hen membuka matanya, langit sudah cerah. Meskipun tidak tidur sepanjang malam, Chu Hen masih penuh energi. Dia bersemangat, dan seluruh tubuhnya tampak memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Terkadang, bercocok tanam dapat menggantikan tidur. Namun, secara relatif, bercocok tanam lebih membosankan. Menurut apa yang dikatakan oleh kakak senior Guking kemarin, para murid baru harus menuju ke Seven Star Plaza pagi ini untuk memilih uskup mentor mereka. Meskipun dia tidak terlalu menantikannya, Chu Hen tetap bangun dan berganti pakaian baru. Berderak, pintu terbuka, dan udara pagi yang segar bertiup masuk. Hehe, selamat pagi, kakak, apakah tidurmu nyenyak tadi malam? Terdengar tawa terbahak-bahak, tetapi suara ini terdengar agak menyedihkan. Tak perlu dikatakan, pihak lain secara alami adalah Mu Feng yang sangat narsis dan aneh. Pakaian Mu Feng hari ini relatif rapi, dan terlihat jauh lebih enak dipandang daripada kemarin. Baiklah, jawab Chu Hen acuh tak acuh, lalu pergi sendiri. Mu Feng langsung mengejarnya, hehe, saudara, kamu masih belum memberitahuku namamu. Mulai sekarang, kita akan tinggal di bawah atap yang sama, dan kita akan saling menjaga. Apakah saya benar? Petik 2. Jika Anda bisa berbicara lebih sedikit, masih ada ruang untuk berdiskusi. Hehe, aku mengerti, aku mengerti. Aku tak akan berkata apa-apa lagi, aku tak akan berkata apa-apa lagi, oke. Hehe, Mu Feng benar-benar menjadi jujur. Chu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang ini kemungkinan besar bisu di kehidupan sebelumnya.
Namun, karena apa yang terjadi tadi malam, sikap Chu Hen tidak begitu menjijikkan. Orang ini agak bertele-tele, tetapi hatinya tidak buruk. Lingkungan di prefektur Tensei sangat baik. Ada taman, halaman rumput, paviliun, plaza, semua jenis bangunan ditata dengan indah, dan sekilas membuat orang merasa santai dan bahagia. Setelah beberapa saat, Chu Hen dan Mu Feng tiba di alun-alun Big Dipper. Ini adalah lapangan yang sangat luas, dengan bagian tengah tinggi dan sisi rendah, dan dihubungkan dengan anak tangga. Di panggung tertinggi di tengah, terdapat 7 pilar batu putih, tingginya sekitar 50 meter, tersusun searah dengan biduk. 7 pilar batu berdiri di sana, memancarkan nuansa kekuatan yang luar biasa. Saat ini, sudah ada 600 hingga 700 orang berkumpul di alun-alun Big Dipper, tersebar di seluruh alun-alun. Semua orang mengobrol dengan keras satu sama lain. Uskup mentor manakah yang akan Anda pilih nanti? Apakah Anda masih perlu bertanya? Tentu saja, mentor Silan. Saya juga memilih Silan. Saya datang ke prefektur Tensei untuk mentor Silan. Saya memilih mentor Sadoles. Haha, sama, aku pilih Sadoles. Mendengarkan perbincangan di sekitarnya, Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri, tahun ini, prefektur Tensei hanya merekrut beberapa orang ini. Ini sudah tidak buruk. Mu Feng, yang berada di sampingnya, akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Ia melanjutkan, prefektur Tensei adalah satu-satunya prefektur di seluruh ibu kota yang memiliki kurang dari 10.000 siswa. Misalnya, akademi bela diri seperti Imperial Wind, Giant Elephant, dan Bright Moon memiliki puluhan ribu siswa. Begitukah? Jawab Chu Hen dengan tenang. Jika bukan karena mentor Silan, saya khawatir prefektur Tensei tidak akan merekrut banyak orang tahun ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di antara para siswa baru setiap tahunnya, lebih dari 80% dari mereka datang untuk mentor Silan, dan beberapa datang untuk mentor Sadoles dan mentor Hunter Song Cheng. Pemburu Song Cheng. Chu Hen sedikit terkejut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ya, Mu Feng mengangguk. Tapi Hunter Song Cheng tidak akan mengajar murid baru tahun ini. Kudengar dia telah dipromosikan menjadi tetua akademi. Suasana di alun-alun dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang yang paling banyak disebutkan adalah Silan, Sadoles, Hunter Song, dan nama yang disebut Bai Yuyue. Tampaknya ada beberapa orang yang lebih terkenal di prefektur Tensei. Sekelompok orang yang tidak berguna. Beraninya mereka mengatakan bahwa mereka akan memilih mentor Silan sebagai uskup. Tiba-tiba, ledakan tawa mengejek terdengar dari alun-alun. Ekspresi semua orang berubah. Kerumunan itu memberi jalan bagi seorang pria muda dengan jubah mewah, dikelilingi oleh beberapa orang, berjalan ke depan. Begitu melihat orang tersebut, orang-orang di sekitarnya langsung menutup mulut dengan patuh. Banyak di antara mereka yang sedikit banyak memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Nama orang itu adalah Lin Tao. Dia pendatang baru terbaik tahun ini. Dia sangat sombong sepanjang hari, bisik Mu Feng kepada Chu Hen. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan tahap pembukaan saluran level 9. Dari aura yang sengaja diungkapkan pihak lain, dia dapat menyimpulkan bahwa dia telah membuka 9 meridian bela diri. Di antara siswa baru tahun ini, dia pasti bisa disebut sebagai jenius terbaik. Chu Hen cukup terkejut. Secara logika, seorang jenius seperti itu pasti akan diterima oleh 5 akademi bela diri teratas. Mengapa dia ada di prefektur Tensei? Apakah ada yang perlu dikatakan? Tentu saja, untuk mentor Silan. Mentor Silan lagi. Chu Hen bahkan lebih terkejut lagi. Pesona macam apa yang dimiliki oleh guru Silan. Dia benar-benar membuat orang bercanda tentang masa depan mereka. Namun, melihat ekspresi Chu Hen, Mu Feng menatapnya dengan aneh. Jangan bilang kamu tidak kenal guru Silan. Apakah ada masalah? Kamu menang. Sebenarnya ada seseorang di kota kekaisaran yang tidak mengenal Silan. Mata kecil Mu Feng menatap Chu Hen dengan jijik, lalu berkata dengan agak serius, Silan menjadi mentor di prefektur Tensei pada usia 19 tahun. Tahun ini adalah tahun keempat. Meskipun usianya baru 23 tahun, tidak ada satupun siswa yang diajarnya yang lebih rendah daripada siswa dari 5 akademi lainnya. Terlebih lagi, setengah dari murid-murid di bawahnya telah memperoleh emblem hitam. Bahkan murid-murid yang menjadi muridnya tahun lalu semuanya memperoleh emblem emas. Lambang emas, mengumpulkan 20.000 poin bintang. Lambang hitam, mengumpulkan 30.000 poin bintang, dan kualifikasi untuk meninggalkan akademi lebih awal. Yang membuat Chu Hen semakin terkejut adalah usia orang itu. 23 tahun, bukankah ini terlalu muda? Konon, Akademi Bela Diri Kekaisaran mengundang mentor Silan untuk bergabung dengan tim mentor mereka sebanyak 3 kali. Selain itu, persyaratan yang mereka tawarkan semakin tinggi.
Namun, semuanya ditolak oleh mentor Silan. Luar biasa, bukan? Chu Hen mengangguk, sedikit kekaguman muncul di hatinya. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Mu Feng tiba-tiba memperlihatkan ekspresi gila, wajahnya penuh dengan gila. Yang paling penting adalah bahwa mentor Silan adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di kota kekaisaran. 4 wanita tercantik di kota kekaisaran. Chu Hen agak heran. Tidak sulit untuk mengerti. 4 wanita tercantik di kota kekaisaran adalah 4 wanita tercantik di kota kekaisaran. Melihat ekspresi tergila-gila Mu Feng, Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya agak lucu. Jadi maksudmu kau datang ke prefektur Tensei demi guru Silan itu? Hehe, Mu Feng mengangkat alisnya dan menyeringai, tidak sepenuhnya. Oh, selain 4 wanita cantik kota kekaisaran, guru Silan, ada juga salah satu dari 6 mutiara, Bai Yuyue. Dia juga tujuan utamaku, Feng Feng kecil. 4 keindahan kota kekaisaran, 6 mutiara. Inilah 10 wanita tercantik di kota kekaisaran yang diakui publik. Bai Yuyue, nama ini, Chu Hen telah mendengarnya beberapa kali dari kerumunan di sekitarnya. Bai Yuyue bukanlah seorang mentor di prefektur Tensei, tetapi seorang siswa jenius yang sangat berbakat. Terlebih lagi, mentor uskup Bai Yuyue adalah Sadoles. Banyak pula mahasiswa baru yang datang menemuinya. Adapun mengapa seseorang dengan kualifikasi bagus seperti Bai Yuyue juga berada di prefektur Tensei terbawah, hal itu tidak diketahui. Hehehe, tujuan akhir Feng Feng kecilku adalah mendapatkan semua 4 kecantikan dan 6 mutiara kota kekaisaran. Aku akan membuat semua lelaki di dunia cemburu. Wah, memikirkannya saja membuatku bersemangat, ini adalah puncak kehidupan. Di sampingnya, dahi Chu Hen penuh dengan garis-garis hitam, orang ini benar-benar tidak ada harapan. Para mentor sudah ada di sini, tepat pada saat itu, sebuah suara gembira terdengar.